Darun Nadwah. Apa itu Darun Nadwah? Darun Nadwah adalah rumah tempat orang Quraisy berkumpul untuk mengadakan musyawarah. Dalam aplikatifnya, Darun Nadwah digunakan sebagai markas pemerintahan dan administrasi di Mekah. Orang-orang Quraisy seolah-olah terbakar telinga mereka tatkala mendengar bahwa orang-orang Ansyar berbaiat kepada Nabi Sau, siap membelanya hingga mati. Para pemimpi dan para panglima perang mereka berkumpul di Darun Nadwah, tempat yang mula-mula dibangun oleh Ghoshai ibnu Kilab. Di tempat tersebutlah setiap perkara orang-orang Quraisy diputuskan. Mereka bermusyawarah di situ untuk mencari cara terbaik dalam menghadapi Rasulullah SAW, yang kini semakin membuat mereka khawatir. Lalu seorang dari mereka berkata, "Kita usir saja Muhammad dari tempat kita ini, sehingga tidak membuat kita lagi repot." Tetapi mereka menolak usul tersebut mengingat bahwa jika dia keluar, niscaya banyak orang yang mengikutinya sebab mereka pasti tertarik oleh kemanisan tutur katanya dan kefasihan bahasanya. Seseorang lainnya mengatakan, "Bagaimana kalau kita pasung dia seperti apa yang telah kita lakukan terhadap para penyair sebelumnya, hingga dia menemui nasib yang sama seperti mereka, yaitu mati dalam pasungan?" Usul ini pun mereka tolak sebab lama-kelamaan pasti beritanya akan sampai ke telinga para penolongnya. Kita semua telah mengetahui sikap orang-orang yang memasuki agamanya. Mereka lebih mengutamakan Muhammad daripada orang-orang tua dan anak-anak mereka sendiri. Jika mereka mendengar hal tersebut, pasti mereka akan datang membebaskannya dari tangan kita. Dan tak dapat dilakukan lagi hal ini, pasti akan menimbulkan peperangan. Hal tersebut jelas tidak kita inginkan. Akan tetapi, orang yang paling jahat di antara mereka mengatakan, "Tidak, lebih baik kita bunuh saja dia. Untuk mencegah saudara-saudara ayahnya melakukan pembalasan, kita ambil seorang pemuda yang kuat dari setiap kabilah. Kemudian mereka kita suruh mengepung rumahnya. Apabila ia keluar, mereka semua harus memukulnya secara berbarengan. Dengan demikian darahnya terbagi-bagi di antara setiap kabilah. Niscaya Bani Abdu Manaf tidak akan mampu melawan kabilah Quraisy secara keseluruhan. Bahkan dapat dipastikan mereka akan rela hanya dengan menerima diat." Akhirnya mereka menyetujui pendapat ini. Demikianlah tipu muslihat mereka. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa kehendak Allah berada di atas semua kehendak sebagaimana yang diungkapkannya melalui firman berikut ini. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah adalah pembalas tipu daya yang sebaik-baiknya. Q.F. 8 Ali Imran 654. Kemudian Allah SWT memberitahukan kepada nabinya tentang rencana rahasia mereka terhadapnya. Rencana rahasia mereka terhadapnya, Allah memerintahkan Nabi Sau untuk segera berangkat ke tempat hijrahnya, yaitu Madinah. Di tempat tersebut, agama Islam akan lebih menyebar, dan di tempat tersebut pula kedudukan Rasulullah SAW akan lebih disegani dan akan memperoleh kejayaannya. Ini jelas merupakan suatu hikmah besar, karena seandainya agama Islam tersebar pada awal mulanya di Makkah, orang-orang yang tidak menyukai Islam pasti mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang Quraisy berambisi untuk merajai bangsa Arab. Untuk itu, mereka mengangkat seseorang dari kalangan mereka, kemudian mereka memopulerkan bahwa dia menyerukan ajakan tersebut agama Islam, sehingga pada akhirnya hal tersebut dijadikan mereka sebagai sarana untuk meraih tujuan-tujuan mereka. Akan tetapi, kenyataannya tidaklah demikian, sebab orang-orang Quraisy justru merupakan musuh bebuyutan Nabi Sau. Merekalah yang menghalang-halangi ajakannya itu. Mereka telah memperlakukannya dengan cara yang sangat menyakitkan, sehingga Allah SWT memilihkan untuknya berpisah dari tanah airnya untuk menjauhi kejahatan mereka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.